Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di Autonet Max. Dari sudut kuning, kita ada Agya TRD yang lama. Dari sudut putih, ada Agya TRD yang baru. Kalau penasaran berapa kenaikan harganya, bisa dibaca di autonetmax.com atau di deskripsi, kita juga tulis berapa kenaikan harganya. Nah, dengan selisih harga segitu, dapat apa aja dibanding yang lama sama yang baru ini. Jadi sebagai permulaan kita observasi dari luarnya dulu, terutama apa bedanya yang lama sama yang baru. Pertama kita lihat, kalau yang lama kan dia mukanya agak mirip sama Yaris Joker. Yang baru ini dia punya desain bumper yang sekali lagi baru, tapi perhatiin nggak dia ini mirip Toyota apa? Betul, Toyota Raize. Raize atau Race, bener ya, karena orang Jepang bilang Raize tapi kita bilangnya Race karena kita bisa melafalkannya seperti bahasa Inggris pada umumnya. Jadi dia emang air dam di bumpernya gede seperti ini. Yang di tengah ini bolong, tapi di pinggir-pinggir sini dia nggak bolong dan cetakan waffle. Dan perbedaan lainnya adalah kalau misalnya di Agya TRD yang lama, dia klaster lampunya tuh ya biasa, maksudnya dengan diamond cut, kristal seperti itu. Di sini dia smoke, jadi lebih hitam dan lebih gelap. Sebenarnya konten lampunya masih sama ya, ada bohlam biasa, bohlam halogen sama proyektor. Belum LED atau HID seperti Calya yang baru, dan lampu sennya juga masih bohlam biasa. Ada positioning lamp, tapi bukan LED DRL. Ini juga grillnya beda ya. Kalau yang lama kan dia chrome, yang ini jadi hitam. Dan warna apapun yang kalian beli, entah warna putih, hitam, atau warna lain-lainnya, aksen di sini tetap warna merah. Dan ini bukan stiker. Ini kayak panel fiberglass deh. Dan untuk tipe yang baru ini, dia pakai add-on body kit baru selain bumper baru yang udah kita sebut tadi. Nah, sekarang kita lanjut dari bagian sampingnya. Tapi sebelum kita bahas apa aja perubahan di bagian samping, gue pengen tunjukin kalau kuncinya udah beda. Karena ini dia kunci Toyota Agya TRD yang baru. Nah, jadi buat Agya yang TRD, dia udah pakai keyless entry sama tombol start stop button. Tapi bukan berarti dia punya smart entry ya, karena kalau kalian lihat di pintu driver atau pintu penumpang depan, dia nggak ada kayak tombol buat smart access. Jadi tetap nguncinya harus tekan tombol, bukanya juga tekan tombol. Suaranya kayak Vios. Sama karena kunci udah selesai dibahas, kita lanjut ke pembahasan apa aja yang baru di mobil ini. Pertama, dia pakai pelek yang sama seperti Toyota Calya yang tipe G. Jadi two-tone ya, aluminium, hitam, aluminium, dan 8 jari. Rem depan cakram, rem belakang tromol, tapi tetap ada ABS. Kedua, lihat, ada stiker di sini. Jadi kalau Agya TRD yang lama itu stiker TRD-nya ada di bawah, yang dekat side skirt. Ini dia di dekat spion. Idenya siapa ya? Lanjut, terus perbedaan lainnya, spionnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ya ini spion yang sama kayak Avanza Xenia dan Rasterios. Jadi tips ya buat kalian yang pakai Avanza Xenia atau Rasterios, misalnya spion kalian kenapa-napa, terus pengen beli baru, jangan bilang cari spion Avanza atau Terios atau Ras atau Xenia. Bilang aja cari spion Agya baru, lebih murah, lumayan. Nah terus perbedaan lagi, kalau side skirt Agya yang lama itu dia di sininya lurus, terus tahu-tahu dia belok mencuat keluar. Kalau yang baru, ini dia lurus aja seperti ini. Sama talang air udah standar ya di tipe TRD, dan bannya pakai ban Bridgestone Ecopia. Nah sekarang tadi udah depan, samping, sekarang belakangnya. Kalau misalnya kalian lihat, kalau yang Agya lama yang TRD itu roof spoilernya dia warna putih. Kalau ini dia pakai warna hitam ya. Desain sih masih sama, tapi warna apapun yang kalian pilih, ini tetap warna hitam. Kenapa warna hitam? Ya nggak apa-apa, iseng aja, desainernya iseng aja pengen warna hitam gitu kan. Kaca belakang masih sama, nggak ada defogger, ada wiper belakang, dan pembaruan lainnya ada di lampu belakangnya. Mungkin masih sama-sama kesan LED kayak gini ya, tapi kalau yang lama dia tuh cluster lampunya dia full merah. Sekarang yang baru ini dia di smoke. Jadi merah, hitam, tapi lampu sen sama lampu mundur dia masih bohlam biasa karena RTGC kan. Dia ada sensor parkir, tapi nggak ada kamera parkir. Di bawah sini dia masih pakai bumper yang sama desainnya, ada cetakan waffle lagi, ada reflektor mata kucing, dan ada aksen ala-ala diffuser. Dan untuk bagasinya,
Kita buka dulu. Ini dia kelemahan mobil baru ini. Jadi biarpun udah pakai remote baru ya yang mirip sama Rush, Avanza, dan Xenia dan Terios, dia buat bukanya harus pakai kunci biasa. Kenapa nggak kasih handle pintu gitu loh? Yang karet atau yang gimana gitu kayak. Nah, kita buka bagasinya, dia masih ada ini ya, penutup biar nggak tembus pandang bagasi kita dari luar. Kita buka, kapasitasnya masih sama, dan kalau misalnya kita pengen jok belakang bisa direbahin biar rata lantai. Dan dia ada ban serep yang temporer di sini, dan dia pakai pelek kaleng. Dan karena ini adalah Agya TRD, dia ada tulisan TRD di sini. TRDS, Toyota Rasa Daihatsu Shop. Ada yang keras, tapi bukan kepala. Oh iya, jadi karena LCGC, dia interiornya masih dominasi plastik keras ya di sini, bahkan sampai ke door trim bagian atas, depan dan belakang. Tapi untungnya di door trim dia ada sedikit bahan fabric biar kesannya lebih upmarket, lebih elegan sedikit gitu ya. Dan motif joknya baru. Jadi kalau misalnya motif jok Agya TRD yang lama itu seperti ini, kalau yang baru dia seperti ini. Nah, tapi itu udah bagian fabriknya. Sekarang kita fokus ke bagian apa aja yang kita dapat di sini. Pertama-tama yang baru, kalau Agya TRD yang lama dia nggak ada peliputan spion secara elektronik. Sekarang dia ada. Jadi tinggal pencet tombol di sini, dia spionnya langsung ngelipet atau ngebuka. Terus hal kedua yang baru adalah kalau di Agya TRD yang lama kita harus masukin kunci kontak terus puter buat nyalain mesin. Ini dia jadi LCGC pertama di Indonesia pakai tombol start stop engine. Dan karena kita pakai tipe manual, jadi kita engine couplingnya baru tekan tombol start stopnya. Nah, jadi dengan ini apakah dia jadi LCGC dengan feature yang paling modern karena tombol start stop ini? Saat ini gua rasa iya, karena LCGC lain kayak Brio Satya, terus Karimun Wagoner kayaknya nggak punya yang seperti ini ya. Oke, kita matiin dulu. Terus tuasennya sama tuas sweepernya ini dia berasa lebih solid daripada Honda Brio Satya, tapi sebenarnya dia masih sama aja seperti yang lama. Dan kita pakai yang transmisi manual dan dia perpindahan giginya nggak terlalu presisi ya, kadang suka bisa salah oper gigi. Kalau transmisi manual LCGC itu yang paling enak tetap Honda Brio Satya. Dan koplingnya dia agak kurang feel. Jadi kalau misalnya pengen halus bawa Agya manual, mungkin harus pembiasaan kiri. Tapi mungkin orang-orang pasti beli yang matic juga kan. Terus setirnya dia masih sama seperti yang lama. Di sebelah kiri dia ada steering switch control buat head unitnya, tapi dia nggak bisa diatur posisinya. Jadi kalau kalian nggak cocok posisi nyetir sama mobil ini, pasrah aja. Ya paling nggak dia joknya bisa dimaju mundurin, bisa direbahin atau ditegakin, tapi nggak bisa diatur ketinggiannya. Jadi kalau mau pilih mobil ini, pastiin dulu nyetirnya enak, karena dia setirnya nggak bisa diatur naik turun, dan pengaturan joknya juga hanya seperti tadi. Dan kebiasaan Toyota, handle pintu chrome, bahkan sampai kuncinya juga chrome. Aduh, tapi yang gue seneng dari Agya, seenggaknya dia power window bagian driver itu dikasih lampu. Sayangnya yang lain enggak, harusnya dikasih lampu semua ya, dari penumpang depan sampai yang belakang juga dikasih lampunya di power window-nya. Dia udah auto down, tapi dia tidak auto up. Harusnya bisa dikasih sih, ya. Tapi begitulah apa adanya. Dia nggak ada cermin di sini, juga nggak ada, bahkan nggak ada lampu. Lampunya cuma di sini doang ya. Dan dia spionnya cuma sederhana seperti ini, nggak ada day and night, nggak ada yang tombol yang buat cetek di sini loh, nggak ada. Terus buat dashboard ya, dia di bagian tengah sini dia baru, karena dia harus nampung head unit baru sama AC baru. Kita bahas head unit dulu. Dia sekarang touchscreen, dan seperti Avanza dan Rush, dia suara feedbacknya itu kayak es dung-dung, dengerin. Seperti itulah. Sekarang kalau kita bedah menu head unitnya, dia cuma basic ya, standar. Dia ada USB, CD, radio, M Toyota, sama di pojok sini ada menu iPod, auxiliary, Bluetooth, dan lain-lain. Di bawah sini dia ada lampu hazard, dan di bawah sini dia ada AC digital baru. Kelihatan ya kalau dia tuh sama kayak Avanza dan Rush, tombol sama layarnya, tapi paling nggak ini udah mempermodernkan dashboard mobil ini. Di sini buat suhunya,
Di sini buat langsung max cool, jadi langsung suhu paling dingin sama kecepatan kipas yang paling optimal. Di sini buat kipasnya dan sama di sini buat matiin AC-nya. Ini buat ngatur sirkulasi udara. Terus lacinya kita buka, nggak damping dan kapasitasnya sih standar ya. Terus dia ada 2 airbag, satu di sini dan satu di sini. AC, terus ada kantong kecil di sini sama ada power outlet. Jadi kalau mau ngecas tinggal colok aja. Tetap aja harus beli adapter, tapi lumayan lah ya. Oke, cabut dulu. Di depan sini dia ada 2 cup holder, sama ini persneling manual dan parking brake manual, lumayan oke. Sama di tengah sini dia nggak ada center console box atau armrest. Padahal Daihatsu Ayla kembarannya ini ada armrest. Tapi yang nggak dipunyain Ayla adalah ABS di tipe manualnya. Kalau Agya mau yang manual, mau yang matic, ada ABS. Ya di sini cuma ada cup holder kecil ya. Tadi kan kita udah bahas yang bagian depannya. Kalau di belakang, apa bedanya? Jadi di depan ini udah posisi duduk senyaman-nyamannya gua, meskipun nggak nyaman juga. Dan tinggi gua 178, ruang kepala masih bagus, ruang kaki juga bagus. Ini ada sisa sekitar 5 jari, tapi emang support pahanya nggak begitu baik ya, karena masih ada gap sedikit. Tapi kalau misalnya kita buat masukin kaki ke depan, jadi lebih mendingan. Nah, perbedaan di belakang, pertama motif joknya lagi-lagi baru, beda sama yang lama. Kedua, karpetnya. Jadi kalau yang lama tulisan AG-nya tuh cuma di sini, di terowongan bagian tengah. Yang baru AG-nya jadi di kiri sama kanannya. Terus di belakang dia ada headrest 3. Jadi benar-benar proper buat ngangkut 3 orang, karena di depan dia cuma jok pocong yang headrestnya fix. Dia nggak ada armrest karena lagi-lagi LCGC. Dan gimana rasanya buat duduk di tengah? Masih lumayan oke karena dia terowongannya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kalau buat 3 orang seukuran gue, mungkin bagian kanan sama kiri agak dempet-dempetan dikit ya. Dan di belakang sini dia cuma ada 1 cup holder seperti yang gue bilang tadi, 3 sabuk pengaman, nggak ada charger. Tapi ya di sini standar sih, oke juga buat sebuah LCGC. Dan jumlah speakernya dia cuma 4, 1 di masing-masing gitu ya. Jadi tata suaranya harusnya standar-standar aja. Dan lagi-lagi chrome di handle pintunya. Ada kantong di sini, tapi cuma buat sekitar 1 atau 2 botol. Dan kalau misalnya kita ngelipat jok belakangnya seperti ini, lihat ya. Jadi kita harus tarik tuas yang di sini sama yang di sebelah sana, karena agak PR, dia joknya nggak terpisah. Dia nggak rata-rata lantai amat, masih ada gundukannya, sama ini agak ganggu. Mungkin harusnya bisa dilepas ya, tapi gue nggak ngerti caranya, jadi ya seperti inilah. Nah, jadi buat si Agya facelift ini sebenarnya mesinnya masih sama aja. Yang kita lihat sekarang ini mesin 1200 cc, 4 silinder dan dual VVT-i. Masih sama. Dia 88 tenaga kuda atau 88 horsepower, torsinya 108 Nm dan dia pakai transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Dia intake manifoldnya ada di sebelah sini, ada cover, tapi catnya dia nggak sampai ke dalam-dalam. Jadi karena mobil ini kan warnanya putih, di sini dia masih agak abu-abu sedikit. Dan seperti yang gue bilang tadi, mau yang manual, mau yang otomatis, yang tipe TLD ini udah ada ABS-nya. Jadi nggak seperti saudaranya si Ayla yang manual nggak ada ABS-nya, tapi yang otomatis ada. Kapnya enteng ya. Oke, jadi kesimpulan sementara si Agya TRD ini ya, untuk eksteriornya sebenarnya kita suka perubahan bumper barunya. Jadi dengan aksen hitam seperti ini, bumper barunya yang mengikuti Toyota Raize atau Race, sebenarnya dia lebih keren. Tapi ya mungkin emang terlalu banyak stiker, terutama di dekat spion. Tapi kalau misalnya kalian bisa menerima itu, mobil ini jadi salah satu yang lumayan menarik kalau misalnya kalian mementingkan penampilan. Terutama kalau misalnya di dalam, kita bakal kerasa kalau wih, LCGC modern juga, ada start stop button, terus head unitnya baru, terus AC-nya juga baru. Ya seperti itu buat si Agya facelift ini. Gimana driving sama harganya nanti? Harganya kan udah bilang di bawah ada, tapi kalau buat drivingnya nanti kita coba ya. Oke, jadi buat video kali ini kita berterima kasih banget sama Toyota Setiajaya Depok dalam pembuatan video ini. Dan tidak ada intervensi dari mereka soal pembuatan video Toyota Agya TRD. Dan kalau misalnya kalian juga udah nonton acara peluncurannya Toyota Agya yang online itu, ya kita emang terpaksa mereview di sini karena masalah tahu sendiri ya, COVID-19. Oke, jadi itu aja dari Autonet Max. Thank you banget udah nonton. Kalau misalnya kalian punya saran, kritik, komentar, atau masukan, langsung aja ketik di bagian bawah. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga. Oke,
Gua Hilario Satrio, hati-hati jalan. Dadah. Warna apapun yang kalian pilih, entah putih. Udah tinggal lanjut aja. Iya. Jadi warna Masuk, oke. Yang full Ricky lagi.